Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jason Nazalian dengan NIM 2201 Di sini saya ingin menjelaskan tentang desain smart farming greenhouse pada kelompok tani kopi utama di Kelurahan Topaya Asri. Sebelumnya di sini kita jelaskan tentang pengertian IoT dulu. Untuk IoT sendiri atau Internet of Things menjadi bidang penelitian yang penting seiring dengan perkembangan teknologi internet dan media komunikasi. IoT mengoptimalkan penggunaan sensor, RFID, wireless sensor, network, dan juga smart object. Kemungkinan interaksi manusia dengan peralatan terhubung dengan internet. IoT telah diterapkan di berbagai bidang seperti kesehatan, informatika, dan geografis. Dengan terus berkembangnya kebutuhan komunikasi data, IoT menjadi topik penelitian yang relevan dan terus berkembang di berbagai disiplin ilmu dan industri. Sebelumnya di sini saya menjelaskan tentang elemen IoT sendiri. Elemen IoT tersendiri terbagi berbagai macam, seperti yang pertama yaitu perangkat fisik, contohnya kamera keamanan, jam pintar, dan juga perangkat rumah lainnya seperti smart door, dan juga CCTV yang sudah terintegrasi oleh HP. Yang kedua yaitu sensor dan aktuator. Sensor mengumpulkan data, sedangkan aktuator melakukan aksi seperti menyalakan satu dan mematikan perangkat. Yang ketiga adalah konektivitas. Perangkat yang terhubung menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, dan juga jaringan seluler. Yang keempat adalah platform atau cloud, yaitu data dikirim dan dianalisis di dalam server. Yang terakhir yaitu aplikasi pengguna. Aplikasi pengguna tersendiri yaitu fungsinya untuk mengontrol perangkat dari jarak jauh melalui perangkat atau melalui aplikasi ponsel. Dan untuk alat-alat atau microcontroller sendiri biasanya tuh dipakai itu Wemos D1R1 atau ESP8266. Untuk Wemos D1R1 tersendiri adalah board Wi-Fi berbasis ESP8622 yang memungkinkan microcontroller terhubung ke internet dan diprogram melalui cellular port atau OTA. Menggunakan dua chipset utama yaitu ESP8622 yang memiliki clock speed atau memiliki clock 80 MHz dan RAM 4 MB yang mendukung TC atau IP dengan format IEEE 802.11 B-G-N serta CH340 yang berfungsi mengkonversi USB serial menjadi serial interface untuk menghubungkan perangkat dengan bus USB. Untuk node MCU-nya sendiri yaitu adalah pengendali micro single board atau open source dengan fitur Wi-Fi yang ideal untuk platform IoT menggunakan ESP8622 sebagai hardware dan script LUA sebagai firmware. Node MCU mirip seperti Arduino dengan modul Wi-Fi yang terintegrasi, terdiri dari 14 pin digital untuk input dan output yang beroperasi pada tegangan 5 volt atau tegangan arus rendah yang dapat mengirim atau menerima hingga 40 mA. Beberapa pin memiliki fungsi terkhusus seperti serial RX-TX, yaitu interface eksternalnya yaitu pin 2 dan 3. Untuk pin PWM-nya adalah 3, 5, 6, 9, 10, 11 dan pin SPI-nya yaitu pin 10 dan 13 dan LED built-in-nya pada pin 13. Baiklah, banyak platform untuk menggunakan IoT atau platform IoT yang untuk project kali ini saya menggunakan Antares. Sepertinya saya ingin menjelaskan tentang Antares. Antares sendiri adalah platform IoT yang dikembangkan oleh PT Telkom Indonesia untuk memudahkan perkembangan dan manajemen perangkat IoT. Platform ini mendukung protokol seperti MQTT dan HTTP yang menyediakan API dan SDK untuk integrasi serta fitur manajemen perangkat data yang memungkinkan pengumpulan, analisis, dan kontrol perangkat secara real time. Antares juga menawarkan keamanan dan akuntasi
dan enkripsi, serta fleksibilitas untuk ditangani proyek-proyek berskala kecil hingga besar di berbagai sektor industri seperti smart city, di pertanian, transportasi, energi, dan manufaktur. Untuk proyek kali ini, untuk smart farming, saya menggunakan protokol MQTT atau Machine Learning Telemetry Transport, yaitu adalah protokol komunikasi ringan yang dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas dan jaringan yang tidak stabil, sehingga sangat cocok untuk aplikasi IoT. Protokol ini menggunakan model publish and subscribe, yang dimana perangkat publisher mengirim pesan ke broker dan broker mendistribusi pesan tersebut ke subscriber yang berlangganan topik tertentu. MQTT mendukung beberapa level QoS atau Quality of Service, yang untuk memastikan reliabilitas pesan serta menyediakan fitur keamanan melalui akuntasi dan enkripsi SSL atau TLS. Kelebihannya yaitu hemat bandwidth dan efisien, menjadikan ideal untuk menjadikan berbagai aplikasi yang real time seperti pemantauan sensor IoT dan otomasi industri. Untuk perangkat keras atau sensor beserta harganya, di sini saya menggunakan satu Wemos D1R1 dan kedua sensor soil moisture, yang ketiga sensor DHT, yang keempat sensor hujan, yang kelima adapter untuk suplai daya ke Wemos, yang ke-6 itu adalah relay, dan yang terakhir atau yang ke-7 yaitu Selenium 4 inch. Berikut adalah perancangan sistem. Di sini juga menggunakan sensor ultrasonic untuk memantau air di toren, kapasitasnya berapa, sensor DHT, sensor hujan dan dan juga sensor soil moisture. Untuk rangkaian pos datanya di sini, rangkaian pos data yang menggunakan Wemos D1R1 serta sensor soil, sensor DHT, sensor hujan, sensor ultrasonik. Adapun jumlah sensor yang digunakan pada sistem tersebut seperti di sini, teman-teman sudah saya tanyakan ABC. Untuk A-nya itu yaitu microcontroller yang digunakan yaitu Wemos D1R1 yang merupakan microcontroller yang sudah dilengkapi dengan modul Wi-Fi ESP8266. Microcontroller ini dioperasikan pada cakup daya 5 volt dan sebagai pusat pengontrol. Dan untuk B-nya yaitu sensor parameter input. Sensor yang digunakan yaitu sensor soil moisture, sensor DHT, dan sensor hujan. Yang C-nya itu di sini C yaitu sprinkle. Sprinkle adalah yaitu jenis spray karena lebih merata untuk penyebaran air dari daun hingga ke batang. Sprinkle yang digunakan yaitu jenis spray karena lebih merata penyebaran airnya dari daun hingga ke batang. Untuk E-nya itu smartphone, user dapat mengontrol penyiraman, pemupukan dan juga penyiraman pestisida melalui aplikasi Android. S-nya yaitu Antares atau IoT platformnya. Data sensor telah diolah kemudian disimpan ke database Antares. G yaitu AI. Setelah data sensor tersimpan di Antares, kemudian data akan diambil oleh AI untuk diolah guna menentukan output yaitu penyiraman air. Yang ke H itu sensor ultrasoniknya. Sensor ultrasonik digunakan untuk water level agar user dapat mengetahui level air yang tersimpan di pada toren. Untuk I itu toren pupuk untuk menampung pupuk cair, dan J juga toren air untuk menampung air, dan K yaitu ini K untuk toren pestisida untuk menampung pestisida cair.
Untuk rangkaian sistem gate datanya, yang pertama itu A, microcontroller. Microcontroller yang digunakan yaitu Node MCU. Ini merupakan microcontroller yang sudah dilengkapi dengan modul Wi-Fi 8622. Microcontroller ini dioperasikan pada suatu daya 5 volt dan juga pusat pengontrol pada sistem ini. Yang B itu untuk relay. Relay yang digunakan ini untuk mengontrol aliran listrik pada keran solenoid dan pompa air. Yang digunakan di sini yaitu pompa air AC. Yang C itu yaitu smartphone. User dapat mengontrol pengiriman pemupukan dan juga pengiriman pestisida cair. Yang D itu Antaresnya, yaitu data yang telah diolah kemudian disimpan ke database Antares. Dan E itu AI, setelah data yang tersimpan di Antares kemudian data akan diambil oleh AI untuk diolah untuk menentukan output, yaitu penyiraman air, pemupukan, dan penyemprotan pestisida cair. Yang F ini yaitu pompa air, digunakan untuk menambah tekanan atau debit air yang akan dialiri ke tanaman. Yang G ini, yaitu keran solenoid yang digunakan untuk membuka atau menutup aliran air pada toren air, toren pupuk, dan toren pestisida cair. H, toren pupuk untuk menampung pupuk cair. I, toren air untuk menampung air. Dan J, toren pestisida untuk menampung pestisida cair. Seperti itulah desain yang saya rancang untuk penyiraman air, pemupukan cair, dan juga untuk menyiram pestisida cair. Ketenangan sejati tercipta saat teknologi tidak hanya mempermudah hidup, tapi juga untuk memberikan kendali penuh di ujung jari kita. Demikian presentasi saya pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Making right. If you wanna roll, keep it low, keep on the side.